Hai semuanya, Halo. selamat datang di siaran Wibu Indonesia. Ini adalah episode pertama kita untuk membahas spekulasi yang terjadi di kalangan wibu-wibu Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas satu titik di mana mengenai sebuah event kemarin ya, Ya, benar. di Impact Nation. Ya. Event Impact Nation. Gua, Kevin, akan membawakan acara ini untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Pengki Ya, yang kemarin ada di event Impact Nation. benar. Ya kan? Kebetulan gue di Impact Nation 2 hari. 2 hari ya? Ya. Kalau gua dengar sih kayaknya lu tuh apa namanya? Gabung jadi panitia ya? Panitia apa sih namanya? Bukan panitia, exhibition. Oh, exhibition gitu ya? Kayak booth gitu, booth tenan. Oh, butenan. Dari apa? Aliansi ya? Ya, dari aliansi owner komunitas. Owner komunitas. Ya, Punyanya siapa itu? itu punyanya aliansi. Nggak punya aliansi ini dari siapa? Orangnya dari punya siapa atau ada namanya kah? Aliansi seingat gua itu Yang megang yang aliansi? megang aliansi itu sekarang namanya Bang Afan. Hmm. Dia, gue kurang tahu ya dia dari komun mana, soalnya gue jarang dengar namanya. Oke. Cuman sekarang lagi diurus sama Arsi dari Owo Community. Owo Community. Ya, Oke. Sebelum kita mengulas Impact Nation, gue mau tahu dulu Oke. lu siapa, kok lu bisa terlibat dengan aliansi ini yang ikut exhibition sampai 2 hari ya? 2 hari. Oke. Gue cuma kenal lu, dia disebutnya Pengki gitu. Oke, sebelumnya nama gue Piki. Ya karena gue di komunitas, gue sering dipanggil Pengki ya daripada nama asli gue. Gue bagian dari The Anicom, salah satu founder lah intinya. Salah satu founder ya, salah satu founder. Di The Anicom ini tuh dia termasuk dalam bagian aliansi owner komunitas. Nah, jadi dari AOK ini semua owner-owner komunitas itu jadi satu. Oh, makanya lu bisa apa namanya? Bisa gabung dari AOK. Di AOK ya. Dan buka booth di sana. Tapi atas nama Danicom atau AOK juga? Atas nama AOK. AOK juga. Ya. Oke. Nah, kenapa gue bisa terlibat dalam booth AOK? Karena gue di aliansi owner komunitas ini gue sebagai admin. Oh, lu sebagai admin di sana. Ya. Tapi emang yang gabung di AOK itu admin semua atau Admin semua. maksudnya lu admin dari perwakilan Danicom gitu ya? Ada admin, ada owner. Owner maksudnya? Jadi komunitas kan ada yang punya owner, Hah? ada komunitas yang nggak punya owner. Nah. Jadi cuma diatur sama founder-foundernya doang. Oh, oke. Jadi Danicom ini nggak punya apa namanya? Nggak punya owner. Nggak punya owner ya? Hanya ada founder-foundernya, Nah. penemunya ya? Hanya ada founder-founder. Penemunya ada berapa tuh ya? Kurang- 10 ada ya? 10 ada kayaknya. 10 ada ya. Kenapa gue bisa tahu 10? Karena emang gue juga salah satu komunitas Danicom, guys. Jadi kita gimmick dikit ya. Gimik dikit. Gimmick dikit, oke. Santai. Jadi gue kan kemarin ya sebelumnya pengen ikut juga kan. Dan kebetulan juga waktu itu di komun Danicom lo ngumumin apa? Tiket Impact Nation harga komunitas. Nah, Dan itu satu harinya 50.000 guys. Kalau yang dijual harga normal berapa tuh? kalau kemarin pre-sale 2 itu 100.000. 100.000 Ya, 100.000. resell. Pre-sale 2. Enggak tuh satu hari atau 2 hari? 1 hari. Satu hari tuh guys. Satu hari 100.000. Shit. Gila, maksudnya gue kayak ya lumayan kan. Nah, kayak Lumayan, waktu Bang. itu gue pesen 1 tuh buat di hari Minggu. Tapi gue nggak datang Nah, karena emang ada urusan mendadak guys. Jadi di sini makanya kita berdua dengan si Pengki ini. Ya yang gua kenal sebagai Pengki ternyata namanya Vicky ya gitu kan. Dia terlibat di dalam suatu aliansi, berpartisipasi di dalam apa namanya? Booth ya, exhibition, booth exhibition. benar, exhibition. Nah, gue pengen tahu nih ceritanya kayak gimana aja. Dari day 1, day 2, review lu gimana sih terhadap event kemarin tuh? Dari Kalau- sisi lu.
Kalau dari sisi gue ya di day 1 itu lumayan agak kurang peminat lah ya di area Nagoya. Di kurang peminat di area Nagoya. Oke. Ya, jadi itu kan kalau kalian tahu itu kan di Impact Nation ada ada 3 kategori ya. Ya, jadi Kyoto, kalau kita lihat petanya, dia tuh ada Nagoya, Kyoto, sama Tokyo. Tokyo. Nah, Oke. kalau Tokyo kan itu untuk area apa sih namanya? Yang tiket-tiketnya mahal banget itulah. Oh iya. Jadi itu kayak tiket konser ya. Nah, benar. Oke, tiket yang konser. di dalam ruangan itu ya. Benar. Indoor. Oke, yang ruangan indoor. Karena sebelumnya juga di Impact Nation sebelumnya kan memang ada Ya. ruangan indoor terus ada ruangan outdoor kan. Nah, Tapi emang gue nggak begitu kenal. Gue taunya ada Nagoya, Tokyo gitu. Cuman ya apa sih gitu gue nggak ngerti gitu kan. Nah, karena di day 1 ini gue jaga dari siang sampai malam ya kan. Nah, kekurangannya tuh cuma di area Nagoya itu gue startnya kayak kurang menarik perhatian pengunjung ya. Kok bisa? Emang gue star siapa? Tuh ini ruangan di Nagoya Nagoya, dengan gue star yang tidak kurang peminatnya gitu ya ya mungkin ya. kurang peminat. Kurang peminat. Jadi siapa itu? Gue lupa ya nama gue star. Oh bahkan dia sendiri juga lupa guys. Lupa ya, Karena emang kurang peminatnya katanya kurang benar. peminat. Karena orang-orang lebih milih di daerah Kyoto ya, karena base-nya emang idol semua. Oh, dan itu juga kalau nggak salah di Kyoto itu ada panggung juga ya. Nah, benar. Ada panggung juga. Terus gua lihat nih, jadi di story nanti gua kirim. Oke. Di story itu gua lihat ada yang kirim ini apa namanya? Kebakaran di Oh iya, event. kebakaran Di itu. D1 tuh jadi di Impact Nation ada kejadian kebakaran guys. Itu gua kayak lucu aja gitu. Kok bisa sih gitu kejadian gitu? Lo lihat gak kejadiannya? Kebetulan gue kagak lihat ya, Oh, cuman kagak gue dengar dari bocah-bocah lain kalau ada kebakaran di atas. Oke, ya dan itu di area mana tuh? Itu di area luarnya, jadi itu kan di area Tokyo kan sebelum masuk itu kan ada tenan-tenannya. Oh, tenan makanan ya. Ya, di area tenan makanannya itu. Oh, di tenan makanan itu ya. Oke. Itu ada momen lucunya gitu. Iya. Bukan drama ya guys, itu kayak momen lucu gitu karena ada kejadian di mana ada kebakaran di booth gitu kan. Terus akhirnya ada penanganan lah untungnya tidak ada sampai korban atau luka-luka itu nggak ada untungnya alhamdulillah sih. Ada lagi yang lebih lucu. Oke, apa nih? Ternyata ada yang lebih lucu karena gue taunya cuma lihat dari story salah satu temen gue gitu kan. Yes. Apa emang kalau yang lucunya itu? Nah, jadi pas di day 1 itu seperti biasa ya kan, gue habis gantian shift jaga booth. Hah? Gue niatnya mau nyari satu cosplayer namanya Aika Seisila waktu itu gue lagi nunggu. Tunggu. Aika Sexy Light. Nah, Itu maksudnya ada Instagramnya itu maksudnya? ada. Itu inisial Instagramnya? Iya. Oh itu inisial Instagramnya. Benar. Oke. Nah itu gue lagi nunggu ya di luar. Itu jadi ada area untuk booth rental cosplay. Hah? Nah jadi gue lagi nunggu di luar, tiba-tiba ada yang teriak belakang gue, copet. Oh oke, gua tahu titik ini di mana masuknya. Jadi emang kemarin itu di D1 emang kasusnya nggak hanya kebakaran doang ya. Ya nggak kebakaran. Jadi emang ada doang. kasus pencopetan dan waktu itu gue lihat ada fotonya kayak ini. Itu ada tiga pelaku ya? Tiga. Ada tiga pelaku. Ada tiga. Dan itu ketangkap ya untungnya ya. Tangkap semua. Dan ini tempatnya itu di mana? Di Nagoya. Nggak, saya tempat acaranya itu di mana? Di Di gedung apa Senayan? Senayan, Istora Senayan. Istora Senayan ya. Nah kebetulan di bulan Januari, jadi ada kasus di mana handphone gue juga kecolongan. Wah. Iya, oke, gue cerita di sedikit. Jadi emang di situ juga gedungnya di tempat event Impact Nation. Waktu itu lagi konser Yosobi. Jadi gue nonton konser Yosobi. Ada foto terakhir gue ada. Jadi setelah foto terakhir itu gue masukin kantong pakai celana ini, copetan guys di situ. Malah. Ya kecopetan juga di situ. Tapi emang gak ketemu pencopetan. Gue sih mungkin berharap kalau itu pelakunya gitu, karena emang kasusnya di situ juga kan tempatnya kan. Iya. Jadi emang pas kayak pecopet tuh bisa tahu gitu. Jadi dia nyopet
dari yang gue dengar ya infonya, jadi dia nyopet itu gagal. Nah, korbannya itu lagi naruh HP di belakang, copetnya itu langsung ambil. Sayangnya, yang gue dengar itu HP-nya nggak ketangkep, jadi lepas jatuh. Lepas jatuh. Jadi si copet ini alibi mau balikin HP-nya yang jatuh. Nah, cuman temennya yang kecopetan ini, yang gue dengar, dia udah ngeliat kalau dia tuh ngambil HP-nya, pengen dioper ke temennya, cuman sayangnya jatuh, temennya nggak nangkep. Berarti emang bukan jodohnya dan itu adalah azabnya. Azabnya. Karena emang kalau kasusnya gue emang mungkin sama kayak gitu, dia jadi kayak ngoper-ngoper ke temennya ya. Terus kadang begitu gue tahu handphone gue hilang, gue langsung ngacak handphone gue. Karena dia langsung terhubung dengan handphone gue yang satunya kan. Jadi kita kayak WhatsApp share live location lah. Biar kalau ada kasus hilang handphone, jadi bisa kelacak gitu. Dan sayangnya handphone gue tuh langsung mati guys. Profesional sih. Atau mungkin terlalu beruntung orangnya waktu itu. Masih beruntung lah, maksudnya nggak kayak waktu kasus kemarin kan. Untungnya kasus kemarin maksudnya handphone masih jatuh gitu, tawan. Nah kalau gue itu mungkin udah dioper, akhirnya langsung dimatiin dan udah miscommunication, gue nggak bisa ngelacak handphonenya, ya gue apes gitu. Gue apes banget itu. Lihat mau seneng-seneng malah apes. Seneng apes. Tapi alhamdulillah konsernya berjalan lancar dan itu bagus banget guys. Sumpah itu benar-benar momen memori yang masuk ke dalam gue, walaupun ada nyesaknya gitu, tapi emang konsernya Yosobi kemarin bagus sih. To be honest ya, musik-musiknya udah pasti bagus. Udah pasti bagus ya. Nggak mungkin nggak bagus ya, kecuali panitianya bego. Ya dan emang crowded parah sih emang di sekitar gerbang itu. Makanya dia bisa ngelos kan, HP gue bisa keambil. Iya, jadi ya alhamdulillah pencopetnya ketangkap ya. Ketangkap, oke. Jadi setelah di hari pertama ini emang gak banyak yang unik ya, cuma dua itu aja. Dua itu aja yang unik. Dan gue dengar juga dari setelah gestar yang kurang peminat, di day 1 ini orangnya nggak banyak ya? Nggak banyak. Audiensnya nggak banyak ya? Nggak banyak audiensnya. Bahkan sampai malam itu? Sampai semua booth yang di daerah Nagoya itu, sekitaran sekeliling area Nagoya, itu sebelum azan maghrib udah pada prepare beres-beres. Jadi bener-bener kayak, jadi booth Aoka ini sengaja bukanya agak lebih malam dikit. Ternyata habis azan maghrib itu bener-bener udah pada prepare balik ya? Udah pada prepare balik, udah kayak nggak ada yang mau ngelihat tenan-tenannya lagi. Tapi emang mungkin karena ini ya, dampaknya juga dari harga tiket yang mahal nggak sih? Jadi emang audiensnya juga cuma beberapa doang yang benar-benar minat untuk mendatangi acara tersebut kan. Dan untungnya mungkin dari para komunitas yang bisa datang, harga tiket komunitas menurut gue dengan harga pelajar tuh masih lumayan mahal sih. Kalau untuk harga pelajar ya. Benar. Harga pelajar untuk masuk ke dalam Impact Nation dengan harga komunitas satu hari itu mahal banget sih, masih mahal 50.000. Karena kalau misalkan dulu lu kalau jajan sekolah berapa? Sehari itu? Paling nggak nyampe 15 ya, paling ceban, mentok-mentok ceban. Nah iya, gue juga dulu emang nggak nyampe 10.000 juga nggak nyampe biasanya. Ya, jadi mungkin emang audiensnya waktu Sabtu tuh lebih banyak orang-orang dewasa. Benar, orang-orang dewasa yang ke konser biasanya. Oh konser. Ya. Oh. Tapi ada gue star dari Jepang gitu juga ada ya di sana ya? Ada. Di D1 juga ada ya? Ada. Termasuk yang Doraemon itu? Doraemon itu dia D2. Karena emang kayaknya ikonik banget ya, banyak orang yang tahu. Orang-orang taunya kan Asep Garong doang ya. Asep Garong? Iya, gue kagak tahu gitu nama aslinya dia siapa, gue taunya juga Asep Garong. Namanya Asep Garong. Oke. Jadi ya udah setelah dari D1 kita ke D2 nih ya. Oke. Nah. Kalau di D2 ya lumayan ya, audiensnya lebih rame lagi. Mungkin karena hari Minggu juga ya. Hari Minggu pertama ya. Hari Minggu audiensnya lebih banyak. Yang gue lihat juga tenan-tenan penjualannya lancar gitu. Tunggu. Sebelum nanti, kalau misalkan ngantri untuk masuk ke dalam itu rame nggak? Kalau kalau Impact Nation tahun lalu kan sampai
Panjang tuh. Panjang banget ya, Panjang banget. hampir mau muterin kan. Nah, ya benar. Nah, kalau yang dari D1, D2 itu gimana? Kalau D1 gue lihat itu mungkin paginya dong ya. Paginya doang. Itu jam kan Impact Nation buka itunya jam 10. Buka gate jam 9, jam 10 ya? Jam 10. Itu jam 8, jam 9 itu udah ngantri banget. Cuman Gas panjang ngantrinya dulu. nggak berubah. Gas panjang dulu. Kalau dulu kan ada barricade-nya tuh yang Iya, zigzag gitu. Iya, iya. Nah, itu cuman penuhnya cuman di situ doang. Penuhnya di bagian zigzagnya aja. Nah, Nggak ada sampai luar itu nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus di D2? D2 itu mungkin D2 gue kurang apa ya? Gue kurang perhatiin ya. Karena karena gua- lu nggak datang pagi? Nggak datang pagi, gue kebagian datang siang. Karena gue Sabtunya kan udah jaga sampai malam. sampai malam. Jadi gue Minggunya kebagiannya datangnya siang. Siang. Dan waktu pas D1 lu sampai malam itu udah bener-bener sepi atau masih ada yang di konser, masih ada yang di dalam? Itu rame sampai AKB doang. AKB AKB 48. itu D1. D1 AKB 48 D1, Hamil setelah itu kan DJ tuh aksesnya. DJ Itu DJ udah sepi. udah sepi. Sampai area ada itu namanya area VIP Telkomsel. VIP Telkomsel. Iya. Jadi Telkomsel itu ngadain kayak giveaway gitu. Oh. Giveaway sama kayak yang beli dari Telkomsel lah. Iya, iya. Nah, itu dapat akses lebih. Akses Jadi lebih. ada VIP Telkomsel namanya. Area VIP Oke, oke. Telkomsel. Jadi area buat dia istirahat atau segala macam di situ ada ya. Ada. Kayak Indonesia Comic Con ya, kayak akses VIP lounge gitu. Oke, oke. Emang ada Indonesia Comic Con? Indonesia Comic Con ada. Ah. Selalu ada kalau Comic Con tuh ruang VIP khusus tuh ada. Mau di Indonesia, mau di luar juga ada dia. Jadi kayak ruangan khusus VIP buat istirahat, buat dia istirahat. Kadang di situ juga ada bintang tamunya pada di situ istirahatnya. Termasuk kayak artis-artis juga. Gue pernah ketemu Eno Bening di situ kan. Oh, Eno Bening. Ya, sama Kemarin juga ada Eno ada. Bening. Ya, emang gue lihat juga banyak yang datang ke Impact Nation si konten kreator tuh. Iya. Ya. Kayak Kevin Anggara juga datang. Ya, Kevin Anggara sih sekarang emang udah comeback lagi dia, Comeback muncul lagi. muncul di sosial media, muncul di FYP gue juga muncul gitu. Dulu dia menghilang tanpa kabar. Iya. Waduh, Sekarang udah botak gitu udah kan. botak. Botak terus muncul lagi gitu. Emang kayak abis lagi naik haji dia. Oke. Jadi gimana nih D2 nih? Setelah dari lo masuk siang ini, kondisinya gimana? Kalau D2 kemungkinan itu udah padat ya jalanan. Itu Oh, padat. macet gitu ya? Maksudnya di dalamnya tuh Oh, banyak di dalamnya orang udah yang banyak orang. ngiter-ngiter gitu. Hmm. Jadi biasa yang D1 gua keluar buat nyari angin gitu. Hah? Nyari angin. Jalanan masih ya nggak padat-padat banget lah, bisa renggang gitu. Iya. Ini D2 ya lumayan padat lah. Apalagi banyak yang penasaran gitu sama area Nagoya tuh ada apa aja. Oh. Soalnya di Nagoya D2 itu ada satu yang bikin pada ketarik gitu. Apa tuh? Seingat gue itu namanya Hiro Umeda, sama satu lagi Oh. gue staff dari Jepang. Iya. Gue lupa namanya apa, itu idol dari Jepang, dia Iya. nampil dulu di Nagoya, habis itu ke Kyoto. Hmm. Nah, itu Nagoya titik teramainya tuh di situ. Oh, jadi ada dia dan banyak yang minta fansign mungkin ya? Iya, benar. Kayak minta fansign, minta foto. Dan masuk ke dalam situ ngantrinya banyak banget ya? Udah banyak banget sih, cuman ya padet lah. Padat ya? Ya. Di Nagoya, dan itu di bagian titik boot-boot dari gue star dari Jepang. Karena dulu dari D1 nggak ada gitu Nggak kan. ada, Dan D2 baru ada, terus langsung full crowded gitu ya bener. suasananya. Dan boot aliansi lo di mana? Di Nagoya juga kan? Nagoya. Jadi ibaratnya panggung ngadep sini, Hmm. nah bootnya di sini. Jadi apa yang dihadiahkan di boot aliansi ini? Lo juga ikut jualan kah di boot itu atau cuman sekedar memperkenalkan komunitas dan aliansinya kah? Gitu? Gua berjualan ya, bagi-bagi apa maksudnya? Freebies. Freebies, bukan freebies, kayak banyak yang penasaran sama AOK itu apa sih? Aliansi Owner Komunitas jadi itu apa jadi sih? jadi lo menjelaskan gitu, Ya, mempresentasikan ya. Penjelasan. Sampai ada 2 orang dari Jepang, Hah? orang Jepang itu penasaran. Oh iya. Dia pakai bahasa Jepang juga atau? Iya. Ah iya. Bener, nanya ke gue pakai bahasa Jepang. Untungnya dia bawa translator. Oh,
oke. Gue terselamatkan. Itu hal unik sih, Sumpah, di situ gue udah panik ya, gue nggak ngerti apa. Karena gini, gue pernah ketemu ada orang Jepang juga waktu naik MRT ya. Iya. Dia sempat bingung kan mau gimana cara ininya itu. Terus dia tanya sama security, tapi pakai translator juga gitu. Jadi dia pakai bahasa Jepang, terus pakai translator, terus ntar dijelasin situ. Ya emang kayak gitu sih, kayak gue ngerti gambarannya gimana. Karena emang gue pernah ketemu kejadian kayak gitu. Iya. Itu 2 orang tuh. Satu orang. Dia bawa translator pribadi soalnya. Iya, betul. Translator orang sendiri gitu. Orang sendiri, bukan dari HP. Bukan dari HP. Oke, Dari orang. ini gambaran baru. Oke. Dari orang sendiri. Dia nanya apakah ini AOK itu apa sih? Jadi gue jelasin, ini jadi AOK tuh salah satu. Jelasinnya terbata-bata. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah. Soalnya gue udah dari day 1 itu udah ditanya banyak orang ya, AOK itu apa sih? AOK itu apa sih? Gitu jadi ya gue kasih jawabannya ya itu aja. Ya, enggak. Template ya. Template, oke. Sampai dia minta nanya, biasa itu kita main apa? Lebih ke arah Discord apa WA. Paling gue waktu itu gue jawab WA sih. Jadi dia pengen lebih tahu AOK itu gue suruh chat aja salah satu admin AOK yang ada di scan barcode. Jadi gue bilang nanti bisa dihubungin ke dia kalau mau ada kerjasama sama AOK. Business inquiries ya. Ya, oke. Kayak Impact Nation itu bekerja sama AOK buat promosi tiket komunitas, contohnya itu. Ya sih, maksudnya gue kayak ada unik, ada HP ketemu orang Jepang dan lo nggak gugup untungnya ya. Nggak gugup. Karena emang ya orang luar dan itu dia seperti mencari peluang ini kan, apa namanya, peluang untuk bekerja sama gitu loh. Benar. Oke sih. Terus lu tadi belum jelasin sepenuhnya tuh. Lu ngomongnya apa? Template itu apa sih kalau ngejelasin tuh? Template-nya biasa. AOK tuh gimana? Nah, gitu? jadi pas dia nanya, ini AOK apa? Terus gue jelasin lagi. Sebelumnya Kak, ini AOK Aliansi Owner Komunitas. Nah, di grup ini atau founder ini itu gabungan dari owner atau admin dari berbagai komunitas di Jabodetabek. Nah, biasanya nanya, dia waktu itu nanya, jadi ini komunitas itu doang nih, apa tuh, idol doang. Dia mikirnya cuman ke idol. Terus gue jelasin lagi, kagak Kak, jadi di founder ini banyak komunitas yang nggak cuman idol aja. Kayak Yoi Sabi itu kan pencinta Yosobi. Oh gitu, gue kira Yoi Sabi itu Yoi event Sabi gitu kan. Jadi gue jelasin di situ banyak komunitas yang yang menerima semua kalangan dari dasarnya dari hobi ada, dari event memang ada, event excited gitu kan. Terus ada dari kalangan mungkin Wotage ya. Ya, Wotage ada. Nah, habis itu dia bertanya gimana kalau mau gabung aliansi itu gimana. Terus gue jawab bisa scan barcode yang ada di X-Banner. Waktu itu gue pakai X-Banner. Oh, jadi di banner ada barcode gitu ya? Ya, berarti nanti terus dia suka nanya, ini mainnya lebih ke Discord apa ke WA? Jadi gue jawab, lo jelasin gue awal WA. tadi kan? Oke. Mungkin nanti untuk lanjutannya ada di part 2 ya. Terima kasih semuanya. Oke. Jangan lupa untuk nanti setelah ini kasih like dan komen buat yang tahu tadi tentang Impact Nation, mungkin ya bisa komen maksudnya. Bisa komen ya. Bisa komen atau punya kejadian apa? Yang hal yang lucu di day 1 maupun day 2. Dan mungkin jangan lupa subscribe ke Kaguya TV. Ya. Terima kasih semuanya. Salam. Sampai jumpa lagi. Dadah.